membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang untuk kita semua. Sehat-sehat? Amin. Kita buka Alkitab kita masih dalam kitab 1 Tesalonika pasalnya yang kelima. Ingat, kita masih bicara dalam konteks hal-hal apa sajakah yang hanya bisa dilakukan oleh orang percaya dengan tulus. Kita baca ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-22. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima. Kita baca ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Saya akan baca ayat firman Tuhan kita di siang hari ini. Jemaat bisa baca dalam hati. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Tuhan Yesus Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mau merenungkan firman-Mu yang penuh kuasa, bisa mengarahkan hidup kami nanti ya Tuhan. Dan kami ada di bagian terakhir dari seri khotbah kami berkaitan dengan hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh orang percaya dengan tulus. Pimpin kami semua ya Tuhan. Kiranya setiap pribadi kami bisa fokus dan akal budi yang Tuhan berikan kami bisa pakai untuk memahami dan mengerti akan kebenaran firman yang sudah tercatat dalam Alkitab. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi hari ini kita sampai bagian terakhir atau bagian kelima, berkaitan dengan hal-hal yang hanya bisa dilakukan dengan tulus oleh orang percaya. Dan hari ini kita mau fokus di dalam ayatnya yang ke-22. Ayatnya yang ke-22, di situ firman Tuhan tertulis, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Oleh sebab itu, hal yang kelima yang hanya bisa dilakukan oleh orang percaya dengan tulus adalah menjauhkan diri dari segala kejahatan. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang jangan anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kita sudah bicara tentang mengucap syukur, kita bicara tentang doa dan seterusnya. Dan kita ada di bagian terakhir dari pembahasan khotbah kita yang berseri, yaitu menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjauhkan diri atau terjemahkan abstain. Abstain artinya tidak mengambil bagian, tidak mengambil sikap. Kalau dalam bahasa Ibrani, kata kejahatan di situ kata sifat, atau bisa diartikan sebagai tidak mengambil bagian dari hal-hal yang sifatnya jahat. Nah, ini akan menjadi tema bagi kita untuk kita renungkan dan tentu menjadi apa? Menjadi satu perenungan yang penting dalam kehidupan kita, khususnya kita sebagai orang percaya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada teorinya, kalau kita bicara teori, kejahatan itu ada. Karena apa? Karena pengabaian terhadap kebaikan. Itu teorinya. Jadi orang yang mengabaikan kebaikan itu biasanya menghasilkan apa? Ya, kejahatan. Dan artinya manusia punya dua pilihan. Ada yang baik dan ada yang jahat. Ketika seseorang mengabaikan yang baik, maka dia menghasilkan sesuatu yang jahat. Atau sebaliknya, saudara. Kalau dia mengabaikan sesuatu yang jahat, maka tentu dia harus memilih yang baik. Jadi tidaknya dalam hidup ini ada dua pilihan. Kalau bukan baik atau jahat. Gitu. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, berarti kita meninggalkan sesuatu yang jahat. Kalau kita melakukan sesuatu yang jahat, berarti kita apa? Mengabaikan yang baik. Jadi saya bilang tadi, pada teorinya kejahatan itu ada karena apa? Pengabaian terhadap hal-hal yang baik. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan manusia pertama. Adam dan Hawa diperhadapkan dengan dua pilihan. Dia mau pilih percaya kepada siapa?
Dulu belum suruh dulu manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa bukan karena membunuh dan seterusnya, tidak. Tetapi mereka diperhadapkan dua pilihan, percaya kepada siapa dulu? Mau percaya kepada sumber yang baik atau percaya kepada sumber yang jahat? Dan kita tahu bersama bahwa ternyata Adam dan Hawa lebih percaya kepada apa ya? Sesuatu yang sifatnya jahat, dan akhirnya mereka jatuh ke dalam mereka bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan ingat bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Kejahatan itu bertentangan dengan sifat Tuhan. Coba kita buka di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasalnya yang ke-5. Coba kita perhatikan ayatnya yang ke-17. Di situ firman Tuhan bilang apa? Semua kejahatan adalah dosa. Tetapi tidak ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa. Jadi, sudah kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Semua kejahatan adalah dosa, dan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Artinya apa? Ya, dosa itu bertentangan dengan sifat Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan dosa. Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Oh, saya lupa sampaikan tadi, apakah semua kejahatan adalah dosa? Jelas, semua kejahatan itu adalah dosa. Alkitab sendiri yang bilang bahwa semua kejahatan itu adalah dosa. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hari ini sekali lagi kita mau bicara tentang menjauhkan diri dari kejahatan. Nah, pertanyaannya, bagaimana seseorang bisa menjauhkan diri dari kejahatan? Nah, ini yang mesti kita renungkan. Pertanyaan pertama, bagaimana seseorang bisa menjauhkan diri dari kejahatan? Dan nanti ada pertanyaan kedua, berapa banyak kejahatan yang harus dijauhi? Nah, kita mau selesaikan dulu pertanyaan pertama. Bagaimana seseorang bisa menjauhkan diri dari kejahatan? Seseorang bisa menjauhkan diri dari kejahatan kalau orang itu sungguh-sungguh lahir baru. Itu jelas. Orang yang lahir baru berarti dia apa? Dapat posisi dan hati yang kudus. Saya yakin kita sudah paham semua prinsip ini ya. Bahwa ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang dulunya kita adalah manusia berdosa, hati dan posisi kita adalah berdosa. Akhirnya dapat apa? Posisi dan hati yang kudus. Walau memang ada yang tidak otomatis kudus, yaitu apa? Karakter. Ya, karakter itu harus dibangun. Gitu. Karakter yang kudus itu harus dibangun. Nah, Adam dan Hawa, mereka itu gagal membangun karakter yang kudus. Itu yang membuat akhirnya mereka apa? Berdosa. Nah, Tuhan, artinya kita punya tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa Kristus itu hidup di dalam kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita sudah sungguh-sungguh lahir baru, bertobat dan percaya terima kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang lebih cenderung untuk harusnya melakukan hal-hal yang baik, karena Roh Kudus ada di dalam hati kita. Gitu. Roh Kudus ini sebagai pengingat ketika kita berada di dalam situasi-situasi yang mungkin punya kapasitas untuk jatuh ke dalam dosa. Kan Alkitab sendiri yang kasih tahu, kalau kita baca dalam Yohanes 14, Yohanes 16, katanya Roh Kudus akan menuntun, akan mengingatkan, akan menghibur dan seterusnya. Jadi Roh Kudus yang ada dalam hati kita ini bisa membantu kita untuk memberikan yaitu semacam alarm-alarm sebenarnya, supaya seharusnya kita punya pilihan yang lebih baik. Seharusnya kita menentukan pilihan yang sangat baik dan tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus, seorang perlu memastikan bahwa dia adalah orang yang sungguh-sungguh lahir baru, supaya dia akhirnya punya prinsip hidup yang baru. Ya, kita sudah banyak bicara tentang kelahiran kembali sebenarnya. Dan saya yakin bagian besar kita di tempat ini sudah sampai di titik ini, bahwa kita sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Amin. Jadi artinya Anda siap untuk menjauhkan diri dari segala kejahatan. Kalau kita mengaku bahwa kita sudah lahir baru, kita sudah dibenarkan di dalam Kristus. Sekarang benih kita lahir dari benih yang kudus. Karena kelahiran kembali itu, maka seharusnya kita sudah siap untuk menjauhkan diri dari kejahatan. Artinya sudah siap. Karena sekali lagi kejahatan itu tidak sifatnya bertentangan dengan sifat Tuhan. Nah, kita ini anak-anak Tuhan. Berarti kita harus mencerminkan sifat yang sesuai dengan
Ya bapak kita. Gitu. Ya orang tua kita. Tuhan Yesus punya sifat seperti apa itu harus tercermin dalam kehidupan anak-anaknya. Jadi kalau Tuhan Yesus punya sifat seperti ini, maka kita harus punya sifat yang sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu kalau orang sudah sungguh-sungguh lahir baru. Nah, coba kita lihat beberapa prinsip ayat Alkitab. Misalnya di dalam Roma pasalnya yang ke-6. Mungkin minta tolong pemudi Evi buka aja pintu itu. Minta tolong. Karena AC ini udah kurang bagus. Roma pasalnya yang ke-6. Kita baca ayat 10. Roma 6. Kita baca ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Roma 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah katanya, hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus. Coba kita lihat ayat yang ke-12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan. Jadi kuasa yang ada dalam kehidupan kita itu bukan kuasa dosa lagi, karena itu sudah dimatikan, sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Maka yang berkuasa harusnya dalam hidup kita siapa? Ya Tuhan. Itulah Roh Kudus yang ada dalam hati. Gitu. Jadi oleh sebab itu saya bilang, bagaimana caranya supaya orang itu bisa menjauhkan diri dari dosa? Ya kita bicara kepada prinsipnya dulu, bahwa dia harus orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka ini adalah langkah awal yang baik ketika kita mau bicara tentang bagaimana menjauhkan diri dari kejahatan. Kemudian yang kedua, masih dalam pertanyaan pertama, bagaimana seseorang bisa menjauhkan diri dari dosa? Nah, 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 tadi, kalau kita buka lagi. Di dalam ayatnya yang ke-22. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-22, di situ kan jauhkanlah dirimu. Jauhkan. Artinya, ada orang, jangan juga kita salah. Tapi kalau ada Roh Kudus dalam hati, kemudian kita diam-diam saja dan berpikir kita nggak perlu bertindak, nggak perlu aksi. Jadi untuk bisa separasi dengan dosa, ya Alkitab bilang kita harus ada aksi dong. Gitu. Ada bilang kan ada Roh Kudus tuntun, ya kan. Kemudian kita nggak usah lakukan apa-apa. Ya Alkitab bilang jauhkanlah dirimu dari segala jenis. Artinya kita punya aksi, kita punya pilihan. Untuk apa? Mengambil sikap supaya tidak melakukan kejahatan. Oleh sebab itu kadang kalau ayat ini kalau kita pakai untuk diskusi dengan teman-teman Calvinis dan seterusnya, ayat ini telah bantah doktrin-doktrin mereka. Mereka bilang kan kalau orang katanya sudah ditetapkan selamat, jadi hidupnya itu katanya hidupnya seperti robot sehingga nak mungkin murtad dan seterusnya, nak mungkin berubah dan seterusnya. Tetapi Alkitab bilang, kasih tahu bahwa ada prinsip untuk apa? Menjauhkan diri. Nah, yang bisa menjauhkan diri kita dari dosa siapa? Kira-kira siapa? Ya diri kita sendiri. Karena Alkitab kasih perintah kepada siapa? Setiap pribadi untuk menjauhkan diri dari kejahatan. Itu. Jangan berharap kemudian ada orang mau angkat kita, mau peluk kita supaya kita nggak ada di dalam lingkaran kejahatan. Nggak bisa, saudara. Kalau kita berharap seperti itu, kapan besok kita bisa balik lagi? Besok kita bisa balik lagi. Sekarang hal-hal yang paling marak, yang mengancam kehidupan anak muda itu Misalnya porno, video-video porno. Apalagi sekarang gampang diakses. Punya handphone, punya internet. Punya handphone, punya internet. Orang tinggal ketik. Dan seterusnya. Ya. Kalau kita misalnya anak muda, tidak berusaha menjauhkan diri dari kejahatan-kejahatan seperti itu, ya maka kita akan terjerumus. Dan semakin tenggelam dalam dosa-dosa yang seperti itu. Nonton film porno, film yang
tidak benar dan seterusnya. Oh, macam-macam. Gitu. Oleh sebab itu orang tua mesti periksa handphone handphone pemuda remajanya. Gitu. Bahaya. Jangan sampai di dalamnya sudah ada ketikan-ketikan untuk mencari sesuatu yang tidak baik dan seterusnya. Ada orang berpikir, film porno gini-gini kalau udah cukup umur dan seterusnya, saya udah di atas 17 tahun, 18 tahun. Tidak, film porno itu merusak. Film porno itu benar-benar merusak kehidupan kita. Apalagi kita anak muda dan seterusnya. Kemudian sekarang misalnya tidak mudah akses untuk ke video ke situs-situs video porno misalnya. Oh, anak muda lebih pintar sekarang. Mereka download namanya apa sih yang ada aplikasi itu? Aplikasi untuk supaya bisa akses hal-hal yang sudah diblokir oleh mungkin tidak bisa memudahkan untuk mengakses web-web tertentu dan ada aplikasinya. Bayangkan. Gitu. Nah, itu anak muda. Nah, misalnya gini. Kadang kan kita sebagai orang tua atau sebagai orang yang lebih, kita punya adik, kita punya anak yang sudah usianya remaja dan pemuda, selalu berpikir kalau nggak dikasih handphone juga dia perlu belajar dan seterusnya. Gitu. Tetapi ingat lagi bahwa ya kita tetap harus mengingatkan hal-hal yang seperti itu. Oh, bisa saja. Dan berapa banyak anak muda jatuh ke dalam dosa-dosa yang seperti itu, menikmati seperti itu. Gitu. Apalagi sekarang di hampir setiap rumah ada internet. Gitu. Kalau dia nggak ada paket, dia punya apa? Dia punya wifi di rumah kan, wifi di rumah. Itu bisa saja. Gitu. Caranya apa ya? Kita sendiri yang memproteksi diri untuk tidak melakukan hal yang sifatnya jahat. Gitu. Ada orang pikir, video seperti itu nggak membahayakan. Kalau sangat membahayakan masa depan kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, sekali lagi, manusia punya pilihan untuk menjauhkan diri dari dosa. Tidak ada pilihan. Gitu. Kalau orang pikir bahwa saya kan sudah punya Roh Kudus, kemudian saya diam-diam saja, saya tidak perlu aksi, itu salah. Setelah kita bertobat dan percaya, kita masih punya pilihan dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi Alkitab kasih tahu bahwa jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Banyak sekali ayat bicara tentang itu. Misalnya, coba kita buka di dalam Yudas 1. Yudas cuma satu pasal ya. Yudas ayatnya yang ke-23. Yudas ayat 23 bilang apa? Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai dengan apa? Ketakutan kepada orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Yang kita garis bawahi di sini adalah bencilah pakaian mereka. Nah, pakaian di sini tentang atribut sifat-sifat yang mereka keluarkan, yaitu hal-hal yang tidak baik yang bisa meracuni hidup kita. Bisa meracuni hidup kita. Kadang ada orang nggak sanggup beli minuman, orang mabok pakai lem. Wah, ini bahaya. Kan bagus sekali kalau dengar misalnya ada anak muda GBIA. Anak muda gini-gini ngelem. Waduh. Dibongkar kedapatan orang tua atau siapa polisi Pamong Praja atau lagi hirup lem. Bayangin. Hal Jadi hal yang bisa kita lakukan adalah kita sendiri yang menjauhkan diri, memproteksi diri. Tuhan bilang benci. Katanya. Kita bukan benci orangnya. Kalau kita benci orangnya salah juga. Yang Tuhan mengajarkan di sini adalah pakaiannya, katanya, sifat-sifat dia. Atribut-atribut dia yang menggambarkan bahwa dia adalah manusia berdosa. Dan kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian kita buka lagi misalnya. Di dalam 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasalnya yang kedua.
1 Petrus pasal kedua, ayatnya yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari apa? Keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kayak Alkitab bilang apa? Menjauhkan diri. Kita perlu aksi atau tidak kalau menjauhkan diri? Ya sama tadi Alkitab bilang, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Berarti kita perlu melakukan aksi. Menjauhkan diri dari segala apa katanya di sini? Yaitu keinginan-keinginan daging. Hal-hal yang bisa apa? Hanya bisa memuaskan daging kita. Ya itu banyak yang saya bilang tadi. Ketika kita bergaul dengan teman, jangan sampai kita terperangkap kepada pergaulan-pergaulan yang tidak baik, nonton film yang tidak benar, mengkonsumsi hal-hal yang merusak masa depan kita, macam-macam. Apalagi kita tinggal di kota besar, itu. Jangankan di kota besar, kota-kota kecil aja orang bisa gampang rusak. Apalagi kota sebesar, misalnya Bandung, Jakarta, ataupun dimanapun Anda berada. Jadi seperti itu. Jadi saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi ini penting. Kemudian 1 Yohanes 3, coba kita buka lagi. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga. Bahwa kita harus menjauhkan diri. Ayat 6 dan ayat 9. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Jadi jangan berbuat dosa. Pada prinsipnya tidak berbuat dosa. Kemudian ayat 9 juga Anda bisa baca prinsipnya sama. Jadi yang pertama kita bilang orang itu harus lahir baru. Yang kedua adalah kita bilang ya kita punya aksi untuk menjauhkan diri. Gitu. Kita punya aksi untuk menjauhkan diri. Dan kemudian, nggak apa-apa, pasti gini ya, macam-macam lah. Alasan-alasan aneh-aneh. Bisa keluar dan seterusnya. Jadi, itu saudara kasih dalam Tuhan kita ya. Bagaimana seorang bisa menjauhkan diri dari dosa? Kemudian, pertanyaan yang kedua, yang mau kita renungkan hari ini. Berapa banyak dosa? Berapa banyak dosa? Berapa banyak kejahatan? Berapa banyak kejahatan? 1 Tesalonika pasalnya yang kelima. Ayatnya yang ke-22 dikatakan, jauhkanlah dirimu dari apa katanya? Segala. Berapa jenis? Kalau bilang segala, semua. Karena kata segala di sini bisa terjemahkan semua jenis kejahatan. Gitu. Jadi tidak ada tidak ada kompromi untuk masalah sesuatu yang sifatnya jahat. Kan dulu saya udah pernah bilang, ada katanya bohong putih, bohong yang bisa menguntungkan orang lain. Tuhan bilang segala jenis kejahatan dijauh. Ini prinsip Tuhan. Nah, gini, kejahatan tentu kita nak mau bahas semua. Segala jenis kejahatan apa-apa saja. Terlalu banyak, saudara. Kalau kita mau bahas, ada kejahatan yang kasat mata. Misalnya apa? Membunuh, ya kan? Saya yakin nggak ada orang yang membunuh di sini. Gitu. Ada yang mencuri di bank. Saya yakin nggak ada orang yang akan mencuri bank, kemudian tiba-tiba terlalu hidup ini susah, kemudian akhirnya mau mencuri bank. Saya sangat percaya tidak ada yang akan mencuri di bank di sini. Amin. Kemudian apa lagi? Berzina. Saya yakin tidak akan ada orang yang akan berzina di sini. Nah, itu apa? Itu kejahatan-kejahatan yang kasat mata. Gitu. Tetapi saudara, itu bahaya atau tidak? Sebenarnya bahaya juga. Tetapi yang saya mau tekankan di sini, ada kejahatan-kejahatan yang muncul dari hati. Yang kalau tidak diperhatikan dengan baik-baik, itu jauh lebih berbahaya dari ketika kita mungkin membunuh, ya kan? Orang memang membunuh bahaya, saya yakin. Tetapi ya orang yang tidak diselamatkan pun itu akan sangat berpikir untuk membunuh orang itu, mikir 2 kali lah, mikir banyak kali lah gitu. Orang yang belum diselamatkan pun, betul tidak? Karena dia akan mengambil nyawa orang itu resikonya sudah terlalu besar dan seterusnya. Tetapi hari ini
yang mau kita renungkan bersama-sama adalah saya mau bicara tentang kejahatan-kejahatan yang hampir tak terlihat dengan mata. Nah, coba kita perhatikan misalnya Markus 7. Coba kita buka Markus 7. Markus pasalnya yang ke-7. Markus pasalnya yang ke-7 ayat 21 sampai dengan 23. Markus pasal 7 ayat 21 sampai dengan ayat yang 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, ini yang saya sebut sebagai dosa atau kejahatan yang dari dalam, tidak kasat mata. Ketika kita punya niat untuk membunuh, kita punya niat untuk macam-macam. Nah, dari banyak contoh yang ada, saya mau bahas hari ini 2 kejahatan yang boleh dikatakan tidak kasat mata dari hati. Yang pertama adalah kita mau bicara tentang iri hati. Kalau membunuh terlihat kejahatan membunuh. Kalau kita iri hati ke orang, belum tentu orang tahu kita iri hati ke dia. Betul tidak? Tapi sebenarnya risikonya juga besar. Kalau orang jatuh misalnya dalam kejahatan iri hati. Ya, kan orang bilang gini, kan kalau saya iri hati saya nak merugikan kamu secara fisik mungkin. Karena cuma hati saya yang iri. Walaupun ada orang yang iri hati juga sampai kepada kejahatan fisik. Oke lah, kita bicara kepada orang Kristen yang cuma sekedar sampai di iri hati. Gitu. Tapi enggak sampai kepada kejahatan-kejahatan fisik. Ada yang orang iri hati sampai kejahatan fisik, betul ada. Tapi kita mau batasi kepada iri hati saja. Artinya sesuatu yang terjadi di dalam hati. Nah, iri hati itu dari kata zelos. Dari kata zelos itu artinya kurang senang dengan orang lain atau tidak puas dengan apa yang kita capai, kemudian membanding-bandingkan dengan capaian orang lain. Namanya itu iri hati. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita baca di dalam Alkitab memberikan kita beberapa poin penting bahwa ternyata iri hati ini bahaya. Yang pertama, iri hati itu tidak rohani. Menggambarkan kehidupan rohani yang kacau kalau orang itu iri hati. Coba kita buka misalnya dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ketiga. 1 Korintus pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ketiga. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Ya memang manusiawi katanya iri hati. Tapi itu menunjukkan manusiawi yang duniawi. Alkitab bilang bahwa iri hati itu bukan sesuatu yang rohani. Yang tidak bisa mengangkat kerohanian kita menjadi orang yang lebih baik. Itu maksud Alkitab. Tetapi iri hati itu membuat kita menjadi orang yang tertekan dalam kedagingan kita. Kan iri hati kan macam-macam. Lihat orang sukses, kok dia bisa sukses. Nah itu iri hati. Memang saya bilang dalam batasan tertentu mungkin tidak akan merugikan secara fisik kepada orang lain. Tapi secara rohani kita rugi. Kemudian ketika lihat ada orang berhasil, kok dia berhasil ya Tuhan? Kok kamu berhasil ya? Dalam hati kan, kok kamu bisa berhasil? Kok saya enggak? Macam-macam. Kok dia punya uang? Kok saya enggak punya uang? Dia punya mobil, kok saya enggak punya mobil? Dia punya motor bagus, kok saya enggak punya motor bagus? Dia bisa jalan-jalan naik pesawat,
Kok saya nggak bisa jalan-jalan naik pesawat? Nah itu iri-iri hati. Melihat capaian orang tertentu kemudian apa? Membandingkan dengan kehidupan sendiri. Kenapa saya seperti ini? Kenapa dia begini dan seterusnya. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Memang iri hati dalam batasan seperti itu. Sekali lagi, secara fisik tidak akan merugikan orang yang kita iri hati itu. Betul. Karena mungkin itu kita pendam dalam hati kita. Tetapi secara rohani itu sangat merugikan kita. Itu sangat merugikan kita. Kerohanian kita tidak bertumbuh. Kita akan apa? Kita akan terlalu sibuk untuk melihat orang itu maju atau tidak. Kemudian membanding-bandingkan dengan kehidupan kita. Ingat begini. Kalau orang lain maju, lebih maju daripada kita. Sikap kita adalah kita berdoa supaya termotivasi sama-sama maju seperti dia. Berpikir bahwa bagaimana dia maju? Bagaimana dia bisa sukses? Bagaimana dia bisa disenangi orang? Bagaimana dia ini dan seterusnya. Nah, itu sikap yang benar. Nah, kalau kita sudah bilang, kok dia maju, jangan-jangan. Nah, kok dia ini, jangan-jangan. Kok dia lebih ini, jangan-jangan. Nah, itu apa? Sikap iri hati. Soalnya dalam dunia pelayan juga seperti itu. Misalnya gini, saya selalu melihat angkatan-angkatan saya. Angkatan saya, ini pelayanannya seperti apa? Misalnya pelayanannya bagus, saya nggak perlu iri hati. Saya nggak perlu iri hati bahwa kok pelayanan dia bagus, gini-gini macam. Nggak perlu, sudah. Ya saya cukup berdoa supaya sama bagusnya dengan dia. Wih, kau pelayananmu bagus gini-gini macam-macam dan seterusnya gini-gini dan macam-macam. Ya saya nggak perlu iri hati untuk capaian dia. Yang pertama ya saya cukup bersyukur. Wah, ada teman-teman yang pelayanannya maju dan apa? Termotivasi untuk apa? Ya satu saat nanti Tuhan supaya maju sama seperti dia. Ya jadi bukan cuma dalam kehidupan biasa saja. Ya pelayanan juga dituntut seperti itu. Bayangkan kalau orang melayani, kemudian akan iri hati dengan teman pelayanan yang lain. Ya bagaimana pelayanannya akan maju? Nah mungkin pelayanannya maju. Tetapi kalau kemajuan orang lain itu dijadikan motivasi supaya satu saat nanti saya akan sama seperti dia maju. Nah itu Tuhan senang atau tidak? Tuhan senang. Termotivasi untuk melakukan usaha-usaha yang baik. Jadi saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus. Jadi iri hati itu sifatnya tidak rohani. Kemudian bahkan kalau kita baca dalam Yakobus 3, coba kita perhatikan. Yakobus 3 ayat 14. Yakobus pasalnya yang ketiga ayat 14 dan ayat 15. Yakobus 3 ayat 14 dan ayat 15. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri. Janganlah kamu berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari mana katanya? Dari dunia, dari hawa nafsu, dari setan-setan. Dari dunia, dari hawa nafsu, dan lebih ke bawah lagi dari siapa? Dari iblis atau dari setan-setan. Jadi sifat iri hati itu dari iblis. Itu. Kalau kita mau iri hati, kita jangan bangga dengan iri hati kita. Itu kata melawan kebenaran. Berarti iblis sedang menguasai kita. Sekali lagi saudara, mungkin secara fisik tidak akan merugikan orang. Ya kalau kita teriak di sini, kok dia berhasil? Memang nggak rugi secara fisik. Kan kita nggak lukai dia. Tetapi merugikan siapa? Merugikan kita. Apakah kita bisa sakit hati? Oh bisa saja. Kalau kita terlarut dalam iri hati, ya nggak akan maju-maju. Jadi saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus, tidak rohani, berasal dari iblis dan macam-macam. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada dampak-dampak yang apa? Dampak-dampak yang tidak baik karena seseorang itu iri hati. Misalnya apa? Bisa menghambat pertumbuhan, itu jelas. Orang yang iri hati itu akan menghambat pertumbuhan. Dia bisa menghambat pertumbuhan jasmani, betul bisa. Bisa nggak orang iri hati itu jatuh sakit? Oh bisa. Jadi karena apa? Terbawa dengan perasaan. Jadi nggak ada pikiran untuk bangkit. Tapi kalau orang termotivasi karena kemajuan orang lain, maka dia akan bangkit untuk menjadi orang yang lebih baik.
Kalau orang yang iri hati itu nggak akan bangkit. Malah dia akan sakit. Bisa sakit jasmani dan bisa sakit rohani. Jadi bisa menghambat pertumbuhan rohani. Coba kita buka misalnya dalam Amsal pasalnya yang ke-14. Amsal pasal 14. Amsal pasalnya yang ke-14. Kita baca Oh maaf, Amsal 17. Amsal pasalnya yang ke-17. Kita baca ayatnya yang ke-22. Amsal pasalnya yang ke-17. Kita baca ayatnya yang ke-22. Di situ firman Tuhan tertulis apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah, katanya apa? Mengeringkan pula. Orang yang jatuh dalam dosa iri hati ini membuat semangatnya itu menjadi hilang. Oleh sebab itu Alkitab bilang semangat yang patah mengeringkan tulah. Ini bicara kepada apa? Jasmani bisa sakit. Gitu. Nah, ada orang yang bahkan ada cerita orang yang iri hati karena dipendam di dalam hati. Dan hidupnya semakin terpuruk, akhirnya dia bisa bunuh diri. Dia bisa bunuh diri karena depresi lah. Dia cuma lihat orang bisa maju, tapi dia tidak berpikir bagaimana dia bisa maju. Nah, akhirnya apa? Yaitu berdampak kepada sakit jasmani. Kalau kita bilang semangat yang patah mengeringkan semangat yang patah mengeringkan tulang. Kemudian apalagi orang yang iri hati itu menghasilkan pemberontakan. Roma pasal yang ke-9. Roma pasal yang ke-9. Roma 9, kita baca ayat yang ke-20. Roma 9 ayat yang ke-20. Kita baca ayat 19 dulu deh. Sekarang kamu berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Jadi ada orang, kalau kita baca konteks pilihan antara Israel memberontak kepada Tuhan. Dan mereka semakin memberontak kepada Tuhan, bukannya cari Tuhan. Dan gini, Israel ini dalam konteks Roma pasalnya yang ke-9 melihat bahwa kenapa sekarang mereka itu tidak dipakai lagi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Sampai ada pertanyaan seperti ini, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-20, dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuk, mengapakah engkau membentuk aku? Jadi dia sudah mulai apa? Memberontak kepada memberontak. Kenapa engkau ciptakan kami? Jadi bangsa Israel tanya sama Tuhan, kenapa ciptakan kami? Kalau kami nggak jadi lagi bangsa pilihan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan kita ya. Jadi iri hati itu bisa menghasilkan pemberontakan. Kemudian iri hati itu bisa menghasilkan dosa-dosa yang lain. Contohnya siapa? Contohnya Kain. Ketika Kain dan Habel persembahkan korban kepada Tuhan. Si Kain persembahan apa? Tumbuh-tumbuhan. Habel persembahkan binatang dengan darah. Terus. Akhirnya katanya apa? Persembahan yang diterima oleh Tuhan adalah apa? Persembahan. Dan kita melihat hati Kain menjadi panas. Hati Kain menjadi panas. Dan setelah hati Kain menjadi panas, apa tindakan Kain? Dia bunuh. Jadi iri hati, memang kita bilang ada iri hati yang memang sampai melukai fisik orang. Saya sudah kasih batasan tadi. Betul ada, bisa saja. Gitu. Tapi kalaupun kita tidak melukai orang kan gitu, tidak sampai bunuh orang, tidak sampai racuni orang, tidak sampai macam-macam, tetap iri hati itu adalah kejahatan.
Tetap iri hati itu adalah kejahatan. Itu prinsipnya. Jadi, saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Alkitab, kalau kita mau baca contoh-contoh tokoh-tokoh yang iri hati itu banyak. Siapa misalnya contoh-contoh yang iri hati? Saul kepada Daud. Saul pernah iri hati kepada Daud. Ketika, coba kita buka dulu deh. Misalnya di dalam 1 Samuel 18. 1 Samuel pasal yang ke-18. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Itu judulnya Saul benci kepada Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan geberincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi katanya apa? Tetapi Daud berlaksa-laksa. Wah, Saul marahnya minta ampun. Karena apa? Karena dalam posisi Saul itu masih punya kuasa sebagai raja. Oh, kalian berani-beraninya puji si Daud. Lebih banyak beribu-ribu atau berlaksa-laksa? Dalam Alkitab itu lebih banyak berlaksa-laksa. Kalau beribu-ribu ya masih bisa dihitung. Kalau berlaksa-laksa dalam dalam istilah teologi itu berlaksa-laksa itu sangat banyak sekali. Jadi waktu perempuan-perempuan ini nyanyi, Saul katanya mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat 8 bilang apa? Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hati. Nah, itu yang kita bilang tadi. Orang punya kemajuan yang nyata ketika dipuji, itu bisa menyakitkan hati kita yang mungkin tidak lebih maju daripada dia. Gitu. Kalau kita sampai di titik bahwa saya harus lebih baik, harus minimal sama baik dengan dia, berarti kita enggak iri hati. Tetapi kalau kita sampai kepada perasaan amarah, kok dia lebih bagus, nah, dia lebih ini dan seperti ini, nah itu namanya apa? Dosa atau kejahatan iri hati. Kejahatan iri hati. Ya, siapa lagi? Contoh dalam Yusuf. Yusuf itu lebih disayang bapaknya, betul tidak? Yusuf lebih sayang bapaknya sampai dia dapat baju-baju yang bagus. Baju-baju, mantap lah. Itu bikin katanya apa? Cemburu kakak-kakaknya, sehingga keluarlah niat jahat untuk apa? Menghabisi Yusuf. Sebenarnya kalau nggak ada Ruben, Yusuf itu pasti dibunuh. Ruben yang bikin apa? Yang mau coba simpangkan supaya Yusuf jangan sampai dijual aja lah. Cuma kita bikin cerita ke bapak, dia dibunuh oleh binatang. Wah, banyak saudara. Iri hati itu sesuatu yang tidak baik. Oke, saya bilang sekali lagi, saya ingatkan sekali lagi. Mungkin kita tidak sampai merugikan orang lain secara fisik. Tapi ingat, minimal iri hati itu merugikan. Kalau kita baca misalnya dalam ayat cerita-cerita yang lain, semua orang yang iri hati itu merugikan dirinya sendiri. Tidak maju dan seterusnya. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, selain iri hati, yang kedua adalah apa? Yang mungkin sering menghantui hidup kita. Tidak jujur. Ini adalah kejahatan yang sangat sederhana dan gampang dilakukan oleh banyak orang. Dan kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita baca, tidak jujur itu kan artinya apa? Curang. Tidak jujur ya lawannya jujur gitu loh. Orang yang jujur berlawanan dengan orang yang tidak jujur. Coba kita baca misalnya Amsal 11. Amsal pasalnya yang ke-11. Amsal pasalnya yang ke-11. Kita baca ayatnya yang ketiga. Amsal pasal 11. Mulai dari ayat 1 kita baca. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Neraca serong adalah apa katanya? Kekejian bagi Tuhan. Nah, ini sudah bicara tentang ketidakjujuran. Neraca yang serong adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Nah, ya kan? Terjujur, tidak jujur. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Nah, ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh apa? Tulusan. Tetapi pengkhianat dirusak oleh apa? Curang.
Alkitab kasih peringatan keras bahwa ketidakjujuran itu tidak baik. Karena pengkhianat itu dirusak oleh apa? Kecurangan. Jadi tidak jujur itu artinya curang. Artinya apa? Ya macam-macam. Berbuat yang apa? Berbuat dusta, pokoknya macam-macam. Apakah berbohong itu tidak jujur? Berbohong juga adalah tidak jujur. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita baca lagi dalam banyak ayat Alkitab, saya agak cepat ya. Itu ketidakjujuran, itu adalah hal-hal yang dicari oleh orang jahat. Amsal 3, coba kita buka. Hal yang disenangi oleh orang jahat. Amsal pasalnya yang ketiga. Kita baca ayatnya yang ke Oh maaf, bukan Amsal ya. Amos pasal 3. Tulisan saya sendiri sampai nggak bisa baca. Amos pasalnya yang ketiga. Ayat yang ke-10. Nah, kita baca siapa orang yang tidak melihat ayat 9, kita bilang siarkanlah dalam puri di Asyur, di dalam puri tanah Mesir, serta katakan berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Ayat 10 bilang mereka tidak tahu berbuat jujur. Demikianlah firman Tuhan, mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Jadi Asyur dan Mesir dan juga Samaria itu orang yang apa? Orang yang hidup dalam dosa. Tuhan bilang itu mereka hidup dalam ketidakjujuran. Jadi itu ketidakjujuran itu disenangi oleh apa? Oleh penjahat-penjahat, orang-orang jahat. Gitu. Anda bisa buka juga misalnya dalam Mazmur 5 ayatnya yang ke-10. Jadi dari kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, artinya apa ya? Ketidakjujuran adalah sesuatu yang tidak baik. Gitu. Nah, ada beberapa contoh misalnya di dalam Alkitab yang mungkin kita bisa baca ya. Dan sebelumnya saya mau kutip satu penyair Romawi namanya Juneval. Juneval bilang begini, kejujuran dipuji-puji meskipun yang berkata jujur akan mati apa? Akan mati kelaparan. Ini orang yang tidak lahir baru. Penyair Romawi Juneval dia bilang kejujuran itu dipuji-puji meskipun orang yang berkata jujur akan mati kelaparan. Artinya betapa mahalnya kejujuran itu. Sangat mahal. Sampai orang yang mempertahankan kejujuran itu harus mati. Jadi kalau orang yang tidak lahir baru sadar bahwa kejujuran itu penting, bagaimana kita orang yang lahir baru? Nah, kita belajar beberapa tokoh dalam Alkitab. Orang-orang yang tidak jujur. Orang yang pertama yang tidak jujur adalah Akan. Anda tahu Akan ini siapa? Akan ini tercatat dalam Yosua pasalnya yang ke-6. Ketika Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk menghabiskan semua yang ada di Yeriko pada waktu itu. Semua dihabiskan. Mulai dari manusia, perhiasan manusia, sampai dengan binatang-binatang. Itu Tuhan bilang. Manusia, bahkan perhiasan manusia, sampai dengan binatang. Tetapi apa yang dilakukan oleh Akan? Ternyata Akan itu menyisahkan. Dia tidak menumpas habis orang-orang Yeriko. Dan yang paling mengerikan lagi adalah apa? Dia sembunyi-sembunyi mengambil apa? Barang-barang berharga milik orang Yeriko. Dan apa yang terjadi saudara? Dia dihukum mati oleh Tuhan. Gitu. Bayangkan, Akan itu cuma sisain apa? Dia cuma ambil barang-barang berharga. Yang pertama, dalam otak Akan, kok nggak ada lagi yang pakai barang ini? Betul tidak? Karena bangsa Yeriko sudah ditumpas. Tapi bagi Tuhan, perintah adalah perintah. Tidak boleh tidak dilakukan. Dan akhirnya apa? Sekali lagi Akan itu apa? Dihukum mati oleh Tuhan. Siapa lagi yang tidak jujur dalam Alkitab? Oh, banyak sekali. Istri Potifar. Istri Potifar itu perempuan yang tidak jujur. Waktu Yusuf dijual di Mesir, ya kan, akhirnya Yusuf itu sampai di satu petinggi Mesir namanya Potifar. Dia itu jadi apa? Jadi ketua kebersihan rumah itu. Jadi semua rumah itu jadi tanggung jawab dia. Mulai kebersihan luar sampai dengan kebersihan dalam. Nah dulu, mungkin sampai sekarang juga, itu asisten-asisten rumah tangga itu nggak boleh masuk ke ruang tengah. Ruang utama yang punya apa? Yang punya rumah, tuan rumah. Tapi Yusuf punya kuasa untuk itu. Oleh sebab itu orang bertanya, kok bisa Yusuf mondar-mandir di ruangan istri Potifar? Ya karena Yusuf punya kuasa untuk diberikan oleh Potifar. Dan akhirnya apa? Istri Potifar apa? Mengkhianati Yusuf.
Dia mau tarik-tarik Yusuf supaya tidur sama dia. Yusuf bilang nggak mau. Dan akhirnya dia bersaksi palsu bahwa yang sebenarnya melecehkan dia adalah Yusuf dan bukan dia. Ini orang yang tidak jujur, saudara. Tapi sebenarnya, walaupun secara manusia mungkin Yusuf dihukum pada hari itu, tetapi menjadi berkat bagi bangsa Israel. Karena peristiwa itu dia bisa masuk menjadi orang kedua Firaun, punya cap untuk untuk bisa mengesahkan banyak hal di Mesir pada waktu itu. Tapi ya, istri Potifar adalah orang yang tidak jujur. Kemudian siapa lagi? Contoh yang tidak jujur, Ananias dan Safira. Ananias dan Safira adalah contoh orang yang paling dikenal di dalam Alkitab, orang yang tidak jujur. Ceritanya apa, saudara? Mungkin banyak kita sudah tahu ceritanya. Ketika Ananias dan Safira mau menjual tanah, mereka sudah berjanji dulu kepada Tuhan bahwa hasil dari penjualan ini akan diberikan kepada pada jemaat, pada rasul, pada Tuhan. Gitu loh. Dan akhirnya ternyata Ananias dan Safira ini hatinya berubah. Waktu mereka selesai jual tanah ini, ternyata sebagian dari hasil penjualan itu ditahan dan sebagian diberikan kepada Tuhan. Yang pertama, apakah Ananias dan Safira punya hak untuk uang itu sepenuhnya? Oh, punya hak, saudara. Itu juga yang dibilang oleh Petrus kepada Ananias dan Safira. Itu hak kalian. Tanah-tanah kalian, uang-uang kalian. Tetapi yang jadi masalah di sini adalah kalian sudah berjanji kepada Tuhan. Untuk menyerahkan hasil penjualan itu untuk Tuhan. Tidak dikasih tahu berapa banyak persen yang mereka tahan dan seterusnya. Dan akhirnya apa, saudara? Hasil dari ketidakjujuran mereka mendatangkan hukuman. Ananias dihardik mati di depan Petrus. Ketika istrinya Safira lihat kok rame-rame, Petrus bilang apa kepada Safira? Bentar lagi kamu juga akan digotong. Dan akhirnya suami istri ini Jadi artinya apa, saudara? Artinya betapa berharganya kejujuran itu. Betapa berharganya kejujuran itu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan masih banyak sekali ayat Alkitab yang bisa kita bisa buka untuk menggambarkan bahwa kejujuran itu penting. Ayat Alkitab bilang bahwa kejujuran adalah sifat Allah. Kalau kita baca dalam Titus 1 ayat 2, Ibrani 6 ayat yang ke-18, bahwa kejujuran itulah sifat Tuhan. Gitu. Nah, baiklah dalam kehidupan kita, coba kita mau mengaplikasikan ini. Kita jujur kepada siapa ya? Kepada orang yang ada di sekitar kita. Jujur kepada keluarga kita. Jujur kepada pasangan-pasangan kita. Saya sudah pernah bicara juga ini. Kalau kita nggak jujur, banyak hal bisa terjadi. Ya, kalau pulang habis nge-grab pulang, handphone periksa. Saya suka bilang periksa handphone, nggak apa-apa. Karena kan kalau bawa-bawa penumpang potensi aneh-aneh bisa terjadi. Oh, bisa ketemu dedemit di jalan, bisa aja. Oh, bisa. Macam-macam. Dia bilang, kalau ada WA aneh-aneh, oh itu penumpang. Kok ada nomor yang nggak dicatat, oh itu penumpang. Misalnya, oh ini nomornya siapa? Ya saya jelas. Jujur semua. Ya karena bisa saya punya hak nggak untuk tahan itu? Sebenarnya saya punya hak untuk tidak buka itu. Saya punya hak. Tapi saya tidak mau hal-hal yang tidak enak terjadi di belakang. Oh ternyata ada nomor ini kok gini-gini ya, kan bisa aja. Nah ini kejujuran yang sederhana. Dan ada kejujuran yang lain yang mesti kita, ya, baik dalam sisi sama manusia maupun antara kita dengan walaupun kita tahu bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Itu Ananias dan Safira ketika dia tidak jujur di hadapan Tuhan, ya Tuhan tahu mereka tidak jujur. Tapi yang Tuhan mau adalah mereka berkata jujur untuk menyelesaikan masalah mereka. Setiap kali pulang, saya kasih periksa. Silakan periksa. Chat di akun. Chat di akun harus diperiksa. Ya ada chat yang nggak enak dibaca. Lagi di mana? Aku udah lama nunggu nih, ya kan bisa aja. Ada penumpang yang iseng-iseng tapi chatnya kayak bercanda-bercanda seperti itu. Kalau kita nggak sampaikan ke istri, ini gimana ya? Kemudian tiba-tiba istri baca diam-diam malam-malam bisa aja kan? Dibaca malam-malam. Kok chatnya genit-genit begini, jangan-jangan ada hubungan dengan penumpang.
Semua itu bisa teratasi karena apa? Ada kejujuran. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan banyak contoh-contoh yang lain. Jadi Alkitab bilang jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Oke, mungkin kita nggak akan bunuh orang, kita nggak akan apa ya macam-macam. Tapi ingat, ada dosa-dosa yang memang nggak kelihatan dengan kasat mata, yang bisa merugikan kehidupan kita. Jadi hatilah, ketidakjujuran dan mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, menguatkan kami dan mengingatkan kami kembali betapa pentingnya orang Kristen, orang percaya, orang yang sudah lahir baru menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Ada banyak kejahatan-kejahatan, dosa-dosa yang mungkin punya potensi untuk dilanggar oleh kami. Tetapi kami mohon kuasa Roh Kudus dan peringatan dari firman Tuhan yang bisa mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.